There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karni dan Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi dan Pak Karni, untuk sore hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Panjenengan pripun? Alhamdulillah Pak, masih semangat untuk mengikuti kegiatan sore hari ini sehingga bisa bertemu dengan Pak Karni dan Pak Edi yang luar biasa ini. Baik Pak Edi dan Pak Karni, pada kesempatan sore hari ini saya tak menghubungi Pak Edi dulu, Pak Karni ya, pengen ngobrol ini. Kelihatannya Pak Edi kemarin ada jabrian dengan saya. Itu sebenarnya Pak Edi untuk sore hari ini ada apa tuh Pak, kok kita mengadakan daring itu Pak? Baik Bapak, di sini saya dihubungi oleh Bapak Karnianto akan membahas atau berdiskusi terkait masalah yang dihadapi oleh Bapak Karni, khususnya masalah merokok di sekolah Bapak. Oh begitu. Baik Pak Edi, kalau begitu begini Pak, sebelum Pak Edi melakukan ya kegiatan dengan Pak Karni, saya ingin tahu nih alurnya ataupun metode yang dipakai Pak Edi. Nanti pakai metode apa Pak Edi? Baik Bapak, saya akan melakukan metode coaching bersama beliau Bapak Karnianto dengan alur Tirta. Itu akronim dari tujuan, kemudian identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Oh begitu. Wah, ini luar biasa. Kelihatannya menarik ini untuk alur Tirtanya ini. Nah, kalau begitu untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Edi untuk menghubungi Pak Karni biar permasalahannya nanti Pak Karni bisa terselesaikan. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Karni, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Pak Edi. Alhamdulillah baik. Panjenengan pripun? Alhamdulillah baik Bapak. Hari ini gimana keadaan di sana? Hujan nggak Pak? Di sini cerah. Matahari juga panas Pak di sini. Oke, Bapak, kita langsung saja ya, karena waktu sudah menjelang sore. Nah, iya Bapak. Ini apa nih yang ingin Bapak diskusikan? Ini Bapak, sebenarnya ini kan permasalahan yang cukup lama sebenarnya. Ada beberapa guru, terutama guru laki-laki ini Pak, dan tempat duduknya juga di sebelah saya. Ini kurang menjaga, menurut saya kurang menjaga dalam tanda kutip kesopanan dengan lingkungan sekitar, terutama dalam hal merokok Pak. Ya, teman sejawat saya itu merokok, ya di kantor merokok, di kelas merokok, bahkan ngatur murid waktu upacara sambil merokok. Nah ini sangat mengganggu bagi saya, bagi teman-teman juga, sebagian terutama yang wanita-wanita ya, yang perempuan ini juga banyak mengeluh. Ini ya bagaimana Pak Edi ya? Baik Bapak, berarti kita hari ini akan berdiskusi tentang merokok di dalam lingkungan sekolah Bapak ya? Oke, baik Bapak. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dengan hasil diskusi kita hari ini? Sebenarnya sederhana saja sih Pak. Saya ingin kalau lingkungan sekolah itu sesuai peraturan pemerintah itu, lingkungan sekolah itu kan tidak boleh merokok. Seharusnya kita sebagai guru itu juga
ya taat untuk itu, jadi memberikan contoh buat murid-murid. Itu harapan saya, idealnya seperti itu. Berarti ideal menurut Pak Patni itu guru itu sebagai contoh, dan merokok itu sesuai aturan pemerintah itu ada tempatnya Pak ya, dilarang merokok di sekolah. Ya betul Bapak. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin Pak Karni bisa menceritakan seperti apa sih kronologinya, itu seperti apa? Begini Pak Edi, ketika saya masuk ke lembaga dulu sih sebenarnya sudah ada 1-2 guru yang laki-laki itu sebagai perokok. Kenapa saya ngecap sebagai perokok? Karena ya kalau saya lihat itu seringkali, saya kan di kelas 6 ya, kebetulan beliaunya mengajar di tidak di kelas 6 begitu. Jadi anak didik saya itu sering disuruh membeli rokok gitu ya. Nah, mati juga ketika misalkan mengatur anak sedang ya, ingin upacara gitu ya, beliaunya juga sambil megang rokok. Terus yang paling saya pun agak kurang enak lagi itu kan, beliaunya duduk di samping saya di merokok sementara saya tidak merokok. Itu kalau menurut saya kan secara etika kan itu kurang pas. Intinya seperti itu Pak Edi, kondisi seperti itu kondisinya. Berarti ada teman guru atau rekan guru yang merokok di sekolah dengan tempat duduk yang berdekatan dengan Bapak Karni gitu ya. Betul. Dimanapun beliau berada, baik di lapangan, ketika upacara, kelas, itu sering merokok, ngaten gitu. Iya. Ya, baik. Pak Karni, menurut Pak Karni, skala ideal. Jadi kan kita bisa dengan idealis untuk merokok itu seperti apa? Kalau kita hitung rentang 1 sampai 10, kira-kira itu ada di angka berapa Pak? Sebenarnya kalau menurut pendapat saya, merokok di sekolah itu kan tidak tempatnya Pak. Itu kalau pandangan saya. Jadi merokok di sekolah tidak ideal. Jadi bisa dikatakan kalau saya menilai ya di bawah 4 lah. Karena guru harus memberikan contoh. Intinya seperti itu Pak. Oh ya, berarti menurut pandangan Pak Karni itu memang merokok di sekolah itu memang tidak sewajarnya dilakukan oleh Bapak Ibu guru selaku contoh. Ini nggak ada namanya skala ideal ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara dengan ideal memang itu tidak diperbolehkan, gitu Bapak ya. Iya. Oke, baik Bapak. Tentunya ada ya strategi atau cara-cara yang harus dilakukan oleh Bapak mengenai masalah tersebut. Kira-kira apa nih strategi yang akan dilakukan oleh Bapak? Mungkin satu hal yang bisa dilaksanakan mungkin ya, karena di sekolah kami itu belum ada poster, misalkan poster no smoking misalkan, atau istilahnya larangan untuk merokok, itu kan memang belum ada per kelas itu. Mungkin perlu diadakan Pak itu. Terus kemudian yang belum kami lakukan selama ini juga tentang diskusi tentang bayar merokok Pak, ini juga memang belum kami lakukan. Jadi ya perlu juga sih diagendakan untuk diskusi antar guru bahwa semacam ini tidak hanya tidak boleh secara peraturan, tapi dengan kurang baik untuk kesehatan baik dirinya juga bagi perokok-perokok yang pasif seperti saya. Kemudian yang lain apa ya Pak Edi, misalkan selain diskusi barangkali kalau terpaksanya tidak bisa, mungkin dengan menyediakan tempat khusus mungkin Pak Edi ya, seperti itu. Jadi
hal yang perlu dilakukan sebenarnya. Saya rasa itu Pak Edi. Baik Bapak, berarti ada step-step ya, strategi-strategi yang harus dilakukan secara terencana. Tentunya strategi ini perlu adanya dukungan ataupun dorongan. Mungkin dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk melancarkan strategi-strategi yang akan Bapak laksanakan? Dukungan kalau di lembaga itu terutama dukungan ya dukungan dari teman-teman kami, terutama tadi kan saya sudah ungkapkan Pak, dari teman-teman yang perempuan-perempuan itu kan banyak mengeluh, itu otomatis dukungan yang luar biasa. Kemudian barangkali saya perlu matur mungkin dengan Pak Kepala Sekolah, tidak matur dalam arti minta orang tersebut ditegur, tapi dalam arti saya mengajak diskusi bersama saja, mungkin mana baiknya yang terbaik buat anak didik kita, supaya kita itu menjadi role model yang lebih bagus di lembaga kita. Baik Bapak, luar biasa. Jadi dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, teman-teman, di mana Bapak Ibu guru itu adalah role model di sekolah. Nah, terkait hambatan Bapak, adakah hambatan ketika nantinya Bapak melaksanakan atau merealisasikan rencana yang telah Bapak susun ini? Kira-kira ada enggak? Kalau hambatan mungkin ini tantangan Pak, mungkin tantangan ya, saya merasa ada satu tantangan sih, karena beliaunya juga lebih senior ya. Juga selain itu, kalau orang Jawa katanya ada rasa ewuh-pekewuh untuk saling diskusi di sebuah forum, apalagi ini menyangkut tentang pribadi atau kepribadian. Jadi itu tantangan, kalau menurut saya tantangan yang sangat luar biasa gitu. Baik Bapak, dari rencana-rencana Bapak tadi ataupun strategi-strategi Bapak tadi, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Insya Allah kalau dalam pembuatan banner Pak, pembuatan leaflet Pak ya, pembuatan no smoking, poster-poster itu bisa secepatnya, mungkin besok atau lusa Pak, karena itu kan cukup di print saja sebenarnya sudah cukup, itu dipasang di jendela-jendela tiap kelas gitu. Jadi lebih itu yang lebih cepat. Kemudian kalau diskusi, saya rasa itu kaitannya dengan perlu dukungan dari Pak Kepala Sekolah dan menyinkronkan dengan jadwal dari teman-teman yang lain. Jadi perlu didiskusikan lebih lanjut. Mungkin karena ini masih libur Pak ya, libur awal puasa, mungkin nanti setelah masuk permulaan puasa mungkin bisa kita diskusikan tentang schedule diskusi ini. Terus kemudian mengenai penyediaan ruang khusus untuk perokok, ini ya sebenarnya kalau di Dodorejo itu kan masih kampung Pak ya, di sekitar sekolah itu rata-rata bukan ruang tertutup, ruang terbuka. Jadi kalau menurut saya, misalkan merokok itu selama tidak di kantor atau di kelas atau tidak berdekatan dengan orang-orang yang pasif merokok, saya rasa tidak perlu membuat ruang khusus untuk merokok. Yang penting tahu diri saja. Ini saya harus menjauh dari ini, itu mungkin itu Edi. Baik Bapak, jadi rencana jangka pendeknya yang akan dilaksanakan itu yang pasti membuat seperti poster ya Bapak ya, betul. Poster atau banner-banner tentang dilarang merokok di lingkungan sekolah. Nah, adakah komitmen dari diri Bapak sendiri terkait hal itu?
Komitmen saya sangat tinggi Pak tentang masalah ini, karena ya sesuatu yang sudah lama. Ya, saya katakan tadi mungkin 1-2 hari setelah libur ini segera saya ini buat poster-posternya. Insya Allah segera saya ini 1-2 hari. Baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak merencanakan terkait strategi secara spesifik, luar biasa. Nah ini Pak sudah di penghujung waktu Pak ya. Mungkin Bapak dapat menyimpulkan apa sih hasil diskusi kita atau percakapan kita di sore hari ini. Baik Pak Edi, ini terima kasih. Saya sekarang sudah punya gambaran dari awal sampai akhir dari pertemuan kita ini. Yang pertama bahwa semua persoalan yang ada di lembaga itu harus diselesaikan bersama, bukan saya pendam. Itu yang pertama. Dari persoalan saya yang saya sharekan dengan Pak Edi tentang teman saya yang merokok, berarti saya harus lebih terbuka untuk berdiskusi dengan teman-teman saya, kemudian mengantisipasinya dengan membuat poster-poster, kemudian harus setidaknya memfasilitasi lah bagi mereka-mereka yang berbeda dalam tanda kutip pendapat dengan saya. Itu yang menjadi kesimpulan Pak, dan saya terima kasih. Ini saya sudah tergambar ini apa yang harus saya lakukan ke depannya. Baik Bapak, menarik sekali diskusi kita atau obrolan kita di sore hari ini. Saya sangat menanti-nanti kelanjutannya. Mungkin di pertemuan yang akan datang Bapak bisa ceritakan lebih panjang lagi terkait aksi nyata yang telah dilakukan dan seperti apa. Saya sangat menunggu dan mengharapkannya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Nur Hidayat selaku pengamat. Monggo Bapak. Iya, terima kasih Pak Edi dan Mbak Karni untuk kegiatan sore harinya, kegiatan kucingnya sudah luar biasa. Namun dari kegiatan kucingnya ada beberapa yang perlu saya konfirmasi dengan Pak Edi, khususnya sebelah Kukut. Tadi Pak Edi pada awal kegiatan Pak Edi menggunakan alur tirta ya Pak ya, alur tirta. Tentunya dari alur itu Pak Edi mempunyai semacam gambaran lah, perasaan bagaimana Pak Edi menggunakan alur tirta ini untuk mengkut Pak Karni. Bisa diceritakan Pak Edi? Baik Bapak, selama proses kucing dengan Pak Karnianto, seluruh tahapan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik, yaitu terkait masalah beliau tentang merokok di lingkungan sekolah. Saya juga berharap di pertemuan yang akan datang beliau dapat menceritakan kembali hasil dari rencana aksi nyata. Kemudian untuk diri saya pribadi, kompetensi yang saya merasa ada peningkatan, yang pertama adalah kompetensi sosial, kemudian komunikasi aktif dengan beliau Pak Karni, kemudian mendengar aktif dengan kesadaran penuh. Seperti itu Bapak yang saya rasakan sedikit ada peningkatan atau banyak mengalami perubahan di diri saya, seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, jadi dari alur yang digunakan sudah sesuai alurnya, kemudian dari kompetensi yang diharapkan dari Pak Edi sendiri sudah tercapai. Namun dari sini Pak Edi, mungkin dalam pelaksanaan coaching hari ini ada kendala untuk Pak Edi-nya ataupun dari Pak Karni?
Dari Pak Edi kendalanya apa Pak? Baik Bapak, terkait kendala, alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar. Di sini jaringan internet saya karena menggunakan mode daring itu alhamdulillah lancar Pak. Di wilayah saya itu sering matriks atau mati listrik Pak. Jadi walaupun tidak hujan, tidak ada mendung, kalau siang hari walaupun panas tiba-tiba mati itu sudah biasa. Dan alhamdulillah di sore hari ini tidak seperti itu, bisa berjalan. Ya. Baik Pak Edi, kalau begitu untuk kegiatan sore hari ini alhamdulillah lancar, dan mengingat waktunya sudah sore untuk pertemuan kali ini kita cukupi sekian ya Pak Edi dan Pak Karni. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kegiatan ini kita tutup bersama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai penutup, aku kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.